teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Di awal tahun 2020 ini, kita dihebohkan dengan penemuan virus corona atau COVID-19. Penemuan virus ini sempat menjadi ramai di media-media massa. Banyak media massa yang memberitakan penemuan virus corona ini. Tetapi masih banyak media massa yang memaparkan beritanya menggunakan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Berikut ini adalah beberapa contoh media massa dengan baik serta buruknya atau kelemahan dan kelebihan dari beritanya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Media yang pertama adalah media tulis. Pertama dari poskupang.com. Baru-baru ini Poskupang merilis berita NTT tak terima wisatawan Eropa, Gubernur Victor periksa suhu tubuh. Baik, kita mencari di Google. Literatur yang pertama, poskupang.com. Gubernur NTT Victor Bungtilo Leskodat memeriksa suhu tubuh. Pada paragraf pertama, poskupang.com, Kupang, Gubernur NTT Victor Bungtilo Leskodat memeriksa suhu tubuh Senin 16 Maret 2020. Pemeriksaan berlangsung sebelum Gubernur Victor masuk ruang kerjanya di kantor Gubernur NTT. Upaya tersebut untuk mendeteksi penularan virus corona atau COVID-19. Kelemahan dari paragraf pertama ini adalah kata memeriksa. Gubernur NTT Victor Bungtilo Leskodat memeriksa suhu tubuh. Kata memeriksa tidak tepat digunakan karena subjek Gubernur Victor Bungtilo Leskodat yang diperiksa oleh subjek lain yakni petugas yang diterangkan pada paragraf 2. Kata memeriksa lebih cocok digunakan jika Pak Victor Bungtilo Leskodat melakukan pemeriksaan sendiri dengan menggunakan termogan. Selain itu, kelemahan dari literatur ini adalah penulisan bahasa asing tidak di italik atau dicetak miring. Di samping kelemahan dari literatur ini, terdapat kelebihan pada penggunaan tanda baca serta penggunaan huruf kapital yang tepat. Yang kedua ada dari kompas.com. Ini memaparkan berita 4 tenda isolasi disiapkan antisipasi ledakan pasien corona di NTT. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangannya. Literatur yang kedua, 4 tenda isolasi disiapkan antisipasi ledakan pasien corona di NTT. Kelemahan pada literatur ini terdapat pada paragraf kelima, yakni terdapat pemborosan kata. Fungsi tenda itu disebut mirip dengan ruang isolasi yang ada di rumah sakit. Fungsi tenda itu disebut. Alangkah baiknya jika menghilangkan kata disebut sehingga menjadi kalimat yang padu. Fungsi tenda itu mirip dengan ruangan isolasi yang ada di rumah sakit. Sama seperti literatur sebelumnya, kompas.com memiliki kelebihan yakni pada penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital yang sesuai. Nah, tadi adalah beberapa contoh kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa berupa tulisan. Kali ini kita akan lanjut dengan pembahasan materi yang sama, kekurangan dan kelebihan pada media massa, namun kali ini berupa video dari berita-berita yang ada. Yang pertama, kita akan mengambil dari CNN Indonesia tentang rumus melawan corona. Ada masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Banyak orang yang masih mencoba untuk memahami bagaimana sih mengenali dan juga melawan COVID-19 atau virus corona. Bagaimana mencegah, mengobati, antisipasinya akan saya sampaikan, coba saya sampaikan secara detail. Kelemahan dari tayangan CNN Indonesia Rumus Melawan Corona adalah penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat dan banyak pemborosan kata. Contohnya kata mencegah dan mengantisipasi.
Keduanya memiliki makna yang sama. Terdapat banyak pendobelan kata seperti akan saya sampaikan dan coba saya sampaikan. Itu merupakan sebuah pemborosan kata. Secara detail, secara rinci melalui data serta rumusan dari cnnindonesia.com yang akan saya tampilkan kepada Anda. Jadi sehabis dari sini kalau masih kurang jelas lagi boleh ya ke cnnindonesia.com. Yang pertama, coba yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya mengenal virus corona ya. Mengenal virus corona sebenarnya istilah ini merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke individu atau manusia. Kelebihan dari tayangan ini adalah informasi yang akurat serta tepat dan disampaikan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan pada pemborosan kata serta bahasa Indonesia yang kurang baku. Media massa berikutnya adalah dari Metro TV tentang berita Metro yang membahas tentang para tokoh dunia yang tertular virus corona. Kita akan mereview penggunaan bahasanya, apakah baik dan sesuai dengan KBBI. Terbaru, Presiden Brazil, Jair Bolsonaro juga dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Ya. Oke, selain juga tadi kalau dari Presiden Brazil ya, ini juga istri Perdana Menteri Kanada, Sophie Gregoire terpapar COVID-19. Di Prancis juga ada Menteri Kebudayaan Frank Riester juga terpapar corona. Pada tayangan ini juga terdapat beberapa pemborosan kata. Tayangan ini memiliki kelebihan pada animasi serta penjelasan yang sesuai. Penjelasan secara rinci dan berdasarkan fakta yang ada dapat tersampaikan dengan baik sehingga para penonton dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan dari video tersebut. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, memiliki beragam etnis, suku, budaya, agama, dan masyarakatnya yang majemuk. Dalam kemajemukan ini, bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Diharapkan agar setiap generasi muda saat ini mampu untuk melestarikan bahasa Indonesia agar terciptanya negara Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera dan tetap bersatu. Bahasa daerah adalah identitas kita. Selain itu, kita harus mampu melestarikan bahasa asli untuk kemajuan dari negara kita.